Pada kesempatan ini kita pelajari firman Tuhan pasti tahu. Ini dalam bahasa Indonesia setiap orang pasti tahu. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang kalau kita memang tahu bahwa Tuhan pasti tahu, kita seharusnya tidak perlu komplain, tidak perlu mengeluh karena Tuhan tahu. Ya. Di sini ada beberapa sumber yang kita akan berdoa dulu ya, Bapak Ibu. Sudah terima kasih buat kesempatan yang diberi untuk kebaikanmu sampai hari ini bisa mulai sekarang dan kami bisa berfokus untuk segala kebaikan Tuhan yang mau Tuhan alami sampai kami dalam Tuhan Yesus langsung berdoa. Amin. Ya, oke, kita akan mulai. Yesus cukup bagi.
Ya. Tuhan. Ya, shalom untuk para pemirsa kita pada kesempatan siang ini ada acara talk show dari punya profesional fellowship yang dibawakan oleh Bapak Justiono, dan topik ini adalah pasti tahu. Yang kita tahu Tuhan itu Maha Tahu ya, Dia Maha Tahu, Dia tahu kita ada di mana dan siapa kita, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan segala itu termasuk kita yang mencipta. Ada dalam Mazmur dikatakan waktu itu Daud mengatakan, engkau tahu ketika aku duduk, engkau tahu ketika aku berdiri, engkau tahu ketika aku berbaring, engkau tahu ketika aku berjalan, semua dia tahu. Ya, siapa aktivitas kita. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, aku tahu ketika engkau bakal anak, bahwa anak itu bakal. Tidak aku tahu. Jadi Parisio aku tahu. Kau bakal anak. Dalam janin. Ya. Yang mungkin perubahan kami gitu. Dari itulah dia kemahakuasaannya, di mana dia tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, baik suka maupun duka, baik lemah kelamaan maupun di atas bukit yang tinggi. Ketika kita mengalami masalah apapun persoalan, Tuhan pasti ada. Tapi pada kenyataannya banyak orang tidak tahu bahwa Tuhan tahu dirinya. Buktinya apa? Komplain, menyesal. Kenapa Tuhan banyak tidak sebutkan? Karena Tuhan masih berapa orang Tuhan tahu dirinya tidak berulang. Jadi kalau kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita Tuhan pasti akan bersama kita. Dan dia Immanuel. Mungkin waktu Yesus waktu saya baca si Andreas sama apa, aku lihat orang duduk di bawah pohon. Ya kan, waktu Andreas datang. Nah, tiba-tiba waktu Yesus, ya sudah tahu kalau kau tadi sebelum berjumpa dengan aku, kau duduk di bawah pohon. Jadi dia memang nggak tahu ya. Dia tahu ketika juga para dua-dua Yahudi akan menjebak dia. Nah, bahwa perempuan suruh ini. Tapi dia tahu bahwa ini jebakan. Terus tanya lagi oleh bayar kan? Nah, dia tahu jebakan. Tapi puji Tuhan, dia mengambil jebakan, dia jawab. Pertanyaan juga pertanyaan. Ya, jadi kalau kita mau melihat bahwa Tuhan itu ciptaannya pada Tuhan tahu, Tuhan pasti tahu keberadaan kita dan kebutuhan kita. Jadi Tuhan ada kebutuhan kita. Dia tahu. Jadi kalau kita berada dalam suatu situasi yang sangat terpuruk, apakah kita terpuruk dengan dosa dan kesalahan ini? Karena Tuhan mengatakan, saya ada satu lagu, lagunya mengatakan, dia tidak akan, dia memang juga ada firman Tuhan, dia akan membiarkan kita sampai tergeletak. Jadi lagu ini, orang dia saat kita jatuh, dia tidak sampai tergeletak karena tangannya menopang kita dan membangun kita. Tergeletak itu termasuk
terbantu di dalam dosa. Ya, sekarang maafkan banyak gereja-gereja yang ada ini, kita orang-orang yang mampu masuk gereja Muslim ya. Justru gereja itu gereja manusia yang rusak-rusak masuk. Tapi mereka yang mereka itu dia termasuk orang yang banyak dia kontribusinya luar biasa. Nah orang yang pengaruh atau apa atau mencuri justru tahu punya kejiwaan apa saya kejiwaan main-main itu udah bahaya dia ya. Jadi kita katakan Yesus datang kepada kita orang-orang berdosa lain supaya aku datang mencari orang berdosa dokter apa mencari orang berdosa. Jadi dia tidak perlu orang-orang yang tidak berdosa. Tapi tidak ada yang tidak berdosa. Itu menyindir dari beberapa Ibu Bapak dan Taurat. Oleh karena itu saya berprinsip bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan ada bersama. Kalau lihat kehidupan Rasul Paulus, bagaimana sampai dia masuk ke dalam kunci, Stefanus memberikan kebenaran akhirnya dia mati sebagai martir. Kenapa? Karena dia tahu percaya. Dia tahu bahwa dia aku melihat anak Allah dulu seperti anak Allah dulu tidak ada apa-apa. Jadi dia benar-benar tahu bahwa Tuhan menentukan. Jadi penyertaan Tuhan dalam kehidupan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Tuhan selalu memberikan kita kekuatan ketika kita berada dalam gelap. Dia memberikan pengharapan ketika kita berada dalam putus asa. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya oke, kita menaikkan satu ujian yang langkah dulu.
siapa Engkau Tuhan yang pimpin ke tempat ini hingga setelah ini aku tiba di rumah masuk dalam hingga sekali aku tiba di rumah masuk yang kekal masuk yang kekal. Oke, selanjutnya Pak William mau sharing. Temanya Tuhan pasti tahu. Yaitu di dalam firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, Pengharapan. untuk masa depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan itu bukan untuk sesaat, tetapi untuk jangka yang panjang. Kemarin ada teman hamba Tuhan, dia seorang ibu gembala, dia mengalami perampokan. Waktu dirampok dia langsung dipukul dengan alu untuk tubuh cabai, sehingga ada 21 jahitan. Dan saya katakan kepada dia, walaupun mengalami hal seperti ini musibah, saya katakan. Tetapi tetap rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Yang dialami hanya satu bagian yang ada Tuhan punya tujuan yang indah. Salah satunya mulai kelihatan bagaimana orang-orang yang peduli dari dia, dari keluarganya, dari rekan-rekan hamba Tuhan, banyak yang membesuk dia. Saya katakan itu kelihatan bahwa orang yang dirancangkan oleh Tuhan, apapun masalahnya Tuhan peduli lewat orang-orang yang Tuhan gerakan membesuk dia. Dan bukan hanya sekedar di sana, pasti ada yang lebih besar lagi bahwa Tuhan ingin dia menjadi saksi, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami demikian. Kita melihat bagaimana Yusuf saat dia mendapat mimpi bahwa orang tuanya dan saudara-saudaranya akan bunuh Pak. Dengan jujur dia ceritakan kepada keluarga, abang-abang yang marah. Karena mereka melihat bahwa Yusuf ini diperlakukan istimewa oleh ayahnya, dan lalu dia seakan-akan menyombongkan diri. Padahal mimpi itu dari Tuhan. Dan karena kedengkian dari saudara-saudara, maka Yusuf mengalami 2 kali hal. Yang pertama adalah dia hampir dibunuh, tapi tidak jadi, akhirnya dibuang ke suku yang lain. Dan ujungnya dia menjadi budak. Kalau Yusuf, dia punya rencana daripada Tuhan, seakan-akan seharusnya tidak mengalami demikian. Tetapi Yusuf mengikuti bahwa Tuhan punya rencana. Yang kedua, Yusuf mengalami dia difitnah oleh istri Potifar dan masuk penjara. Tetapi ujung ceritanya lewat dia mengartikan mimpi, dia menjadi perdana menteri di Mesir. Yusuf berkata kepada saudara-saudara yang sudah kecelakaan dia katakan, engkau merencanakan yang buruk, Tuhan merancangkan kebaikan. Jadi Yusuf bisa mengerti pada akhirnya indah. Dan dia, walaupun dia tidak tahu, tapi dia mengerti rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, bahwa aku akan menjadi pemimpin
keluarga, orang tua, saudara-saudara akan tunduk kepada Tuhan. Dan itu terjadi. Kita mungkin tidak seperti Yusuf, tapi kita tahu rencana Tuhan bagi kita adalah spesial. Tadi dikatakan oleh Pak Henry bahwa beliau katakan saat kita masih cabang bayi, masih embrio, Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan yang membentuk kita. Tapi bagian dari Tuhan bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya grand design bagi kita, rencana besar bagi kita. Bukan hanya kita satu orang, bukan hanya Pak Henry, bukan hanya saya, hanya Pak Ostion, bukan kita hanya yang di sini pemirsa di rumah, tetapi semua orang yang mengenal Dia masuk dalam rencana. Keinginan Tuhan bukan semua orang binasa, tetapi semua yang bisa selamat. Apalagi kita yang di akhir zaman, di Ibrani 11 ayat 40 katakan, ya orang-orang yang pada waktu zaman dulu, nabi-nabi, rasul-rasul, mereka yang bahkan mengalami penderitaan dan sebagainya, mereka tidak mencapai kesempurnaan, tetapi kita yang ada di akhir zaman memberikan kesempurnaan kepada mereka. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, mungkin Pak Riko mau menambahkan temanya Tuhan pasti tahu. Iya, terima kasih. Tuhan pasti tahu. Ya, jadi Tuhan pasti tahu, tapi seringkali yang menjadi dilema adalah kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu. Tuhan pasti tahu itu kan artinya apapun yang menjadi masalah kita, menjadi masa depan kita, ya pasti Tuhan tahu. Nah, yang terjadi salah satunya adalah kita tidak mau tahu. Adanya tidak mau tahu, seperti Tuhan sudah bukan hanya seperti yang Pak Henry bilang, Sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Dia sejak dalam sebelum dia sudah tahu. Sebelum kau dijadikan, dia sudah tahu. Bahkan lebih dari itu, dia membuktikan itu semua dengan firman menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia ini kan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini kan, ya maksudnya kayak Yesus Kristus apa? Ya, Yesus Kristus artinya orang yang berat ya. Itu ya kalau bertanya Yesus Kristus. Sekarang maksudnya yang Yesus Kristus itu kan Yesus Kristus ini kan adalah sifat-sifat Tuhan yang dinyatakan untuk dia menjadi manusia. Ya, dan supaya apa? Supaya dia memberikan satu teladan buat kita semua. Contoh ya Pak, contoh kan seringkali kan orang apa ya? Jadi seringkali kan orang kan tidak seperti yang Tuhan lakukan gitu. Ya kan dia datang ke orang yang berdosa, ya kan. Tapi kita seringkali apa? Itu tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan, sehingga kita tidak jadi teladan bagi orang banyak. Nah, yang artinya apa tadi juga Tuhan tahu. Nah, dia mau orang maunya hanya Tuhan yang tahu tentang dirinya. Dia tidak mau tahu tentang Tuhan gitu loh, sifat-sifat Tuhan gitu loh. Seringkali standar ukuran orang itu selalu maunya dibantu Tuhan, ditolong Tuhan, tapi dia tak pernah memberikan satu bukti bahwa dia memiliki kasih.
sama Tuhan lewat tindakan mereka. Tindakan Tuhan sudah dinyatakan bukan hanya sebelum dia dijadikan, tapi sudah dijadikan dia. Kan Yesus buat kita firman dari manusia, makan dan cukup saja. Dia memberikan Roh Kudusnya. Tapi sebelum sama manusia ini nggak nyata gitu kan, sehingga membuat orang tidak mengenal sama Tuhan. Padahal kalau orang mengenal Tuhan itu lewat standar bagaimana Tuhan itu tahu rancangan-rancangannya apa yang ada. Sebenarnya yang Tuhan tahu. Itu aja sih saya. Oh ya, kita menaik ke satu usia Tuhan tahu. Tuhan punya rencana besar itu, maukah ku lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan beri kekuatan yang ku tahu. Tuhan pasti tahu keberadaanku dan kebutuhanku. Yang Tuhan mau ku melakukannya. Tuhan membimbingku dan pegang tanganku. Tuhan tahu. Tuhan punya rencana besar bagiku, maukah ku melakukan kemuliaan Tuhan, maukah memberi kekuatan yang ku tahu. Tuhan pasti tahu keberadaanku dan kebutuhan yang Tuhan melakukannya. Tuhan membimbingku dan pegang tanganku. Tuhan Tuhan pasti tahu. Ya oke. Tuhan pasti tahu, tapi Tuhan mau dari kita harus melakukan sesuatu. Ya, kesimpulannya begini aja.
ketika kita berada dalam satu tidak bisa kita selesaikan yang di luar kemampuan, dan itu kelihatannya sudah berantakan, sudah tidak beratur, tidak beraturan lagi, tidak mungkin, tapi Tuhan bisa memperbaiki. Makanya ada satu buku yang mengatakan akulah bersama. Jadi kalau saudara lihat, orang yang ingin bicara itu, kalau dia bisa atau dia tidak benar, dia terus lagi. Makanya ada, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita tidak pernah sempurna. Dan ketika kita berada di tangan Yesus, Yesus akan menyempurnakan kehidupan kita. Oleh itu tadi Pak Riko bilang ini, ya kita cuma tahu, Tuhan tahu kita tidak mau Tuhan. Karena karakter kita tidak karakter Yesus. Coba nyanyikan Pak. Ya. Bagaikan bejana siap dibentuk di bagian hidupku di tangan dengan harapan kuasa penyembahan selalu ku akan buat dalam rumahmu penyembahanku di tangan berpaksu kehendakmu jadikan sesuai rencana. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap hidupku, memuliakan nama-Mu. Jadikan dalam hidupku bentuklah seluruh kehendak-Mu, jadikan sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, ya, terima kasih. Terima kasih.
Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, walaupun kami hanya beberapa orang, tapi kami ingin mempermuliakan nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami sesuai dengan pujian. Kami jangan sampai mempermalukan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami bisa melakukan penginjilan lewat talk show ini, bahwa menguatkan iman bersama kami, saudara kami, bahwa Tuhan pasti tahu keberadaan kita dan Tuhan pasti tahu kebutuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan topik pada hari ini memberkati kami semua, bahwa kami tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah memberikan kontribusi di dalam talk show ini, sehingga kiranya memberkati para pemirsa yang menikmati talk show ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering tidak luput dari kesalahan. Dan inilah Tuhan, kami akhiri ibadah talk show ini dengan penuh pujian, ucapan syukur di dalam hati kami. Yang kami naikkan doa ini dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang perkasa, nama di atas segala nama. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatimu rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana.